Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 6 ayat 7 dan 9 tertulis, Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan kepada kita sebuah panggilan, maka Tuhan juga akan menyediakan pemeliharaan. Di mana ada visi dari Tuhan, di situ pasti akan ada penyediaan. Kemana Tuhan suruh kita pergi, di situ kita tidak perlu khawatir, karena pasti selalu akan ada berkat yang Tuhan berikan. Dalam Markus 6 ayat 7-9 ini tertulis, Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Ketika murid-murid disuruh pergi, diutus untuk memberitakan kabar keselamatan dan melayani orang-orang yang sakit serta yang terikat terbelenggu kuasa kegelapan, mereka diberikan pesan, diberi nasihat supaya tidak membawa apa-apa dalam perjalanan. Mereka tidak perlu dan tidak usah membawa roti, bekal ataupun uang. Dalam keadaan seperti ini, sebagai manusia normal akan muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau tidak ada bekal, tidak ada roti, tidak ada uang dalam perjalanan? Bagaimana mereka bisa hidup? Bagaimana nanti kebutuhan makan mereka? Bagaimana nanti keperluan-keperluan lainnya, tempat tinggal, di mana mereka harus tidur dan sebagainya? Tidak dituliskan apakah para murid mempertanyakan akan hal ini. Tapi ada kemungkinan mereka sebagian atau seluruhnya bertanya-tanya tentang bagaimana. Namun dalam iman mereka pergi, mereka melayani, mereka mengerjakan apa yang disuruh oleh Tuhan. Dan pada kenyataannya mereka tidak kekurangan suatu apapun. Mereka dapat hidup, tercukupi, terpelihara. Bahkan pelayanan mereka sangat berdampak bagi banyak orang. Apa yang menjadi pesan Tuhan lewat ayat-ayat ini, saudara? Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita semua diajar untuk tidak usah khawatir ketika visi Tuhan diberikan kepada kita dalam apapun yang menjadi panggilan kita, maka percayalah pasti akan ada pemeliharaan Tuhan. Jangan takut untuk melangkah dalam pimpinan Tuhan, dalam panggilan Tuhan, dalam visi Tuhan. Jangan khawatir dengan berbagai soal-soal kebutuhan hidup kita, apa yang kita akan makan, minum, dan pakai, di mana kita akan tinggal. Khawatirlah kalau kita tidak mengerjakan panggilan Tuhan. Khawatirlah kalau kita tidak menuruti visi Tuhan. Kalau kita mengerjakan visi Tuhan, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan soal-soal kehidupan kita. Serahkan semuanya itu kepada Tuhan yang memanggil kita. Dan percaya, lihatlah pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan terjadi atas setiap kita yang taat dan setia melakukan panggilannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari percayai akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan adalah Bapa kita yang baik, yang selalu setia dan yang selalu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Dia memelihara, mencukupkan, menyediakan semuanya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya pemeliharaan Tuhan akan Tuhan nyatakan berbarengan dengan visi yang Tuhan berikan bagi kami.
Ketika kami melangkah dalam visi panggilan-Mu, kami mengerti kami tidak perlu khawatir, sebab Tuhanlah yang akan menolong dan yang akan menyediakan serta memelihara kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, untuk melangkah dalam kebenaran-Mu, berjalan dalam pimpinan-Mu Tuhan, mengerjakan visi dan panggilan-Mu selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.